Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqq basiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Sayyidul Ayyam kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang selalu terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, yang terikat jasmaninya ke rumah Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib berwasiat kepada kita semua, mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ayat yang begitu cantik, yang begitu indah, yang Allah abadikan dalam surat Al-Bayyinah, bahwasannya ada yang Allah katakan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Siapa mereka? Illal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka adalah orang kafir, itu sudah jelas. Yang mata hatinya tertutup, matanya buta, telinganya tuli, itu orang kafir. Sudah jelas Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Begitupun juga dengan orang musyrik. Orang musyrik pun sudah jelas ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena dia meyakini ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada pula yang Allah sampaikan, yaitu mereka orang ahli Alkitab. Siapa orang ahli Alkitab ini? Apakah mereka yang beriman kepada Taurat? Apakah mereka yang beriman kepada Injil, Zabur, dan Al-Quran? Siapa yang dimaksud dengan orang ahli Alkitab tersebut? Ternyata orang ahli Alkitab itu adalah mereka yang beriman kepada kitabnya, walaupun itu Taurat, walaupun itu Zabur, walaupun itu Injil maupun Al-Quran. Mungkin ada kisah yang sering kita dengarkan oleh para da'i kita, oleh para alim ulama kita, bahwasannya yang dimaksud dengan ahli Alkitab bisa jadi di akhir zaman ini mereka yang beriman kepada Al-Quran. Apa maksudnya khatib? Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Nabi Allah,
mereka beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Tetapi dia di muka bumi ini mendustakan ayat-ayat Allah. Salah satu mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah di tahun sekarang negeri kita adalah memilih calon pemimpin di negeri kita ini. Tetapi banyak di antara kita yang menggadaikan akidahnya demi jabatan. Banyak di antara kita yang menggadaikan akidahnya demi kedudukan. Banyak di antara kita yang menggadaikan akidahnya demi kekuasaan. Mereka benarkan tuh calon-calon pemimpin munafik. Mereka masuk ke partai-partai kafir. Dan sebelum orang ini ada, ikhwah, di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah ada. Sering khatib membahasnya. Siapa mereka? Kalau seandainya orang ini hidup di zaman kita sekarang, mungkin dia menjadi seorang ulama besar. Lihat dalam surat Al-A'raf ayat 176. Namanya Bal'am bin Ba'ura. Siapa Bal'am bin Ba'ura? Bal'am adalah orang yang dekat dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal'am berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Begitu dekatnya Bal'am dengan Allah. Berdoa kepada Allah meminta istri yang paling cantik. Maka ketika itu diberikan, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mengunjungi Mesir, tepatnya di wilayah Bani Kan'an. Bani Kan'an adalah tempat tinggalnya para penguasa dan Bal'am bin Ba'ura. Para penguasa mengetahui ketika itu kedatangan Nabi Musa alaihissalam. Biasanya orang-orang meminta doa kepada Bal'am adalah doa untuk kebaikan. Tetapi pada hari itu penguasa mendatangi Bal'am bin Ba'ura. Apa kata penguasa? Bal'am, sebentar lagi Musa ingin berkunjung ke Mesir. Yang kami takutkan Bal'am, nanti dia akan menguasai Mesir ini. Maka kami meminta kepadamu Bal'am, berdoalah kepada Tuhanmu, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, Bal'am mengetahui bahwasannya Musa itu adalah seorang nabi, Musa itu adalah seorang rasul, dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Dan ketika itu Bal'am bin Ba'ura menolak, berdoa untuk Nabi Musa, untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa bujuk rayunya para penguasa ketika itu ikhwah? Apa kata para penguasa? Bal'am, kalau kau berdoa dengan Tuhanmu 1 minggu, 1 bulan baru dikabulkan oleh Tuhanmu, maka kalau kau kabulkan doa kami ini Bal'am, hari ini apa yang kau minta akan kami kabulkan. Apa yang kau minta Bal'am? Kedudukan, kami berikan kedudukan. Apa yang kau minta Bal'am? Tahta, kami berikan kau tahta. Apa yang kau minta Bal'am? Kekuasaan, maka kuasailah separuh negeri wilayah ini. Kuasailah Bal'am yang namanya wilayah Bani Kan'an. Maka ketika itu ikhwah, Bal'am bin Ba'ura terpincut dengan jabatan, terpincut dengan kekuasaan. Maka Bal'am bin Ba'ura mengabulkan apa yang diminta oleh penguasa ketika itu. Kebiasaan Bal'am bin Ba'ura, kalau dia berdoa, dia naik ke atas bukit. Nama bukit itu adalah Bukit Husban. Maka ditunggangilah keledainya Bal'am bin Ba'ura. Sampai di pertengahan jalan, keledai ini menderung, tak mau melanjutkan perjalanannya. Karena keledai ini tahu yang didoakan oleh Bal'am ini adalah sosok seorang rasul, adalah sosok seorang nabi. Maka pada ketika itu Bal'am bin Ba'ura, karena sudah buta matanya, maka dipecutlah keledai ini sekeras mungkin. Maka keledai ini terpaksa naik ke atas bukit
sampai di atas bukit. Bal'am bin Ba'ura mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keburukan Nabi Musa alaihissalam. Maka pada hari itu juga, pada menit detik itu juga, Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya. Bal'am bin Ba'ura mendoakan keburukan Nabi Musa alaihissalam, maka lidahnya Allah panjangkan keluar melebihi dari dagunya sampai ke dadanya, sampai mati. Bal'am bin Ba'ura mati dalam keadaan hina. Kenapa? Karena akidahnya tergadaikan demi kedudukan dan jabatan. Begitu juga ikhwah, mereka seorang dai, mereka seorang ustaz, tapi menggadaikan akidah demi kedudukan, menggadaikan akidah demi jabatan. Bal'am bin Ba'ura Allah umpamakan dalam surat Al-Araf ayat 176. Allah umpamakan seekor anjing, ikhwah. Begitu juga sudah tahu itu partai orang kafir yang memusuhi agama Islam, mengobrak-abrik agama Islam, lalu kita menjadi kadar di dalamnya, menggadaikan akidah demi kedudukan, maka calon pemimpin ini sama seperti anjing, ikhwah. Ini Allah sendiri yang menyampaikan di dalam firman-Nya. Dan oleh karena itu, jangan sampai kita termasuk ulaika hum syarrul bariyah. Jangan sampai kita termasuk seburuk-buruknya makhluk, sehingga kelak di akhirat nanti kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Kenapa? Karena memilih pemimpin ini adalah masalah akidah. Nanti Allah tanya di akhirat kelak, hai fulan bin fulan, kau mengetahui itu orang tak pernah sholat, kau mengetahui rumahnya dekat masjid tapi tidak pernah sholat ke masjid, pekerjaannya hanya mengobrak-abrik agama Islam, lalu kau jadikan dia pemimpin di antara kalian. Maka Allah minta pertanggungjawaban kita. Maka khatib menghimbau kita, jangan gadaikan akidah kita demi fulus, jangan gadaikan akidah kita demi jabatan, tapi pilihlah pemimpin yang benar-benar ingin mensejahterakan rakyatnya. Pilihlah pemimpin yang benar-benar yang berusaha mengajak rakyatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga turunlah rahmat Allah, maka diangkatlah keberkahan dari perut bumi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana ila sabil iktisabi akhmis syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul 'azim. Mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah,
beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada khada baik dan khada buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengerjakan kebajikan di muka bumi ini. Ketika dia menjadi pemimpin yang amanah, ketika dia menjadi seorang ulama yang istiqamah, sebagaimana kurang lebih 14 abad yang lalu pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, la iman, tidak ada iman liman la amanah kalau tidak ada iman bagi orang yang tak punya amanah. Walaupun dia seorang ustaz, walaupun dia gelarnya doktor, gelarnya profesor, tapi tak punya amanah, maka dia tak punya iman. Tetapi dia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada Nabi Allah, lalu dia mengerjakan kebajikan di muka bumi ini, mendirikan salat, membayar zakat, menyantuni anak-anak yatim. Ketika dia menjadi pemimpin, berusaha memakmurkan rakyatnya, berusaha mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk menyengsarakan rakyatnya. Apa yang Allah sampaikan, ulaika humul khairul bariyah, ini adalah sebaik-baiknya makhluk.